Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Alina Mayasari, NIM 2301101004, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada video ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi, sahabat, dan tabi'in. Selanjutnya, cara penerimaan hadis di masa Rasulullah SAW tidak sama dengan penerimaan hadis di masa generasi sesudahnya. Di masa Nabi SAW dilakukan oleh sahabat dekat beliau seperti Khulafaur Rasyidin dan dari kalangan sahabat utama lainnya. Para sahabat di masa Nabi mempunyai minat yang besar untuk memperoleh hadis Nabi SAW. Oleh karenanya mereka berusaha keras mengikuti Nabi SAW agar ucapan, perbuatan, dan atau takrir beliau dapat mereka terima atau lihat secara langsung. Apabila di antara mereka ada yang berhalangan, maka mereka mencari sahabat yang kebetulan mengikuti atau hadir bersama Nabi SAW ketika itu untuk meminta apa yang telah mereka peroleh dari beliau. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Yang pertama, mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat. Para sahabat selalu berusaha untuk menghadiri majelis tersebut, meskipun mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing seperti mengembala ternak ataupun berdagang dan lain sebagainya. Yang kedua, kadang Rasulullah sendiri yang menghadapi beberapa peristiwa tertentu, kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Apabila sahabat yang hadir menyaksikan peristiwa tersebut jumlahnya banyak, maka berita tentang peristiwa itu akan segera sebar luas. Namun apabila yang hadir hanya sedikit, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka yang hadir untuk memberitahukannya kepada sahabat yang lain yang kebetulan tidak bisa hadir pada saat itu. Yang ketiga, kadang-kadang terjadi sejumlah peristiwa pada diri sahabat, kemudian mereka menanyakan hukumnya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan hukum tentang peristiwa tersebut. Kasus yang terjadi ada kalanya mengenai diri si penanya sendiri, namun tidak jarang pula terjadi pada diri sahabat yang lain yang kebetulan disaksikan atau didengarnya. Rasulullah SAW dalam hal ini tidak membedakan antara sahabat yang datang bertanya kepada beliau, sehingga seorang Badawi yang datang dari tempat yang jauh pun akan mendapat perlakuan yang sama dengan apa yang diperoleh sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Yang keempat, para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW melakukan suatu perbuatan dan seringkali yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Sahabat yang menyaksikan perbuatan tersebut kemudian menyampaikannya kepada yang lain atau generasi sesudahnya. Di antaranya contoh adalah peristiwa dialog yang terjadi antara Rasul dengan Jibril mengenai masalah iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda kiamat. Penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada dasarnya, pada masa Rasulullah SAW tidak banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mempunyai sekitar 40 orang penulis wahyu, di samping penulis-penulis untuk urusan lainnya. Mengapa hadis itu belum ditulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW? Karena terdapat berbagai keterangan dan argumentasi yang kadang-kadang itu dengan yang lainnya itu saling bertentangan. Untuk memahami keterangan yang saling berlawanan mengenai penulisan hadis Nabi SAW, berikut ini dikutipkan hadis-hadis yang berkaitan dengan penulisan hadis tersebut. Yang pertama, larangan menuliskan hadis. Terdapat sejumlah hadis Nabi SAW yang melarang para sahabat menuliskan hadis-hadis yang mereka dengar atau peroleh dari Nabi SAW. Salah satunya adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri.
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menuliskan sesuatu dariku, dan siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya." Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW melarang para sahabat menuliskan hadis-hadis beliau, dan bahkan beliau memerintahkan untuk menghapus hadis-hadis yang telah ditulis oleh para sahabat itu. Berdasarkan riwayat ini, maka muncullah di kalangan para ulama berpendapat yang menyatakan bahwa menuliskan hadis Rasulullah SAW itu adalah dilarang. Yang kedua, perintah atau kebolehan menuliskan hadis. Selain hadis-hadis yang melarang menuliskan hadis, ada pula hadis SAW yang membolehkan, bahkan memerintahkan untuk menuliskan hadis beliau. Di antara hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan atau membolehkan hadis, salah satunya adalah hadis yang berasal dari Rafi, yaitu dari Rafi bin Hudaij, bahwa dia menceritakan, "Kami bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar dari engkau banyak hadis. Apakah boleh kami menuliskannya?' Rasulullah menjawab, 'Tuliskanlah oleh kamu untukku dan tidak ada kesulitan.' Hadis riwayat Khatib. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membolehkan, tampak menganjurkan para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis beliau. Hal tersebut terlihat dari saran beliau untuk mengikat ilmu pengetahuan, tentunya termasuk di dalamnya hadis-hadis beliau dengan cara menuliskannya. Selanjutnya, hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat ini, perhatian mereka masih terfokus kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Dengan demikian, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang. Bahkan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis tersebut. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan hadis. Yang pertama, memelihara amanah Rasulullah SAW. Para sahabat sebagai generasi pertama yang menerima amanah terbesar bagi kelangsungan syariat Islam adalah menerima dan melaksanakan segala amanah Rasulullah. Dan amanah itu esensinya tertuang pada Al-Quran dan hadis. Siapa yang berpegang kepada keduanya, Al-Quran dan hadis, secara erat bersama-sama, maka ia akan mendapatkan jaminan Rasulullah SAW, tidak akan hidup tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Maka sebaliknya begitu juga, jika dia tidak terarat kepada hadis dan Al-Quran, maka dia akan tersesat dunia maupun akhirat. Yang kedua, kehati-hatian para sahabat dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan yang dilakukan para sahabat disebabkan karena kekhawatiran terjadinya kekeliruan, padahal mereka tahu bahwa hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang harus terjaga dan dari kekeliruannya sebagaimana Al-Quran. Oleh karenanya, para sahabat, khususnya Khulafaul Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya, berusaha memperketat periwayatan dan penerimaan hadis. Yang ketiga, periwayatan hadis dengan lafaz dan makna. Pembatasan atau penyederhanaan periwayatan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya. Sikap kehati-hatiannya tidak berarti hadis-hadis Rasul itu tidak diriwayatkan titik dalam batas-batas tertentu. Hadis-hadis itu diriwayatkan khusus yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-harinya.
seperti dalam permasalahan ibadah dan muamalah. Periwayatan tersebut dilakukan setelah diteliti secara ketat pembawa hadis tersebut dan kebenaran isi matanya. Selanjutnya, hadis pada masa tabi'in. Pada dasarnya, periwayatan yang dilakukan oleh kalangan tabi'in tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka bagaimanapun mengikuti jejak para sahabat sebagai guru-guru mereka. Hanya saja persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda dengan yang dihadapi para sahabat sebelumnya. Pada masa ini Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf. Di pihak lain, usaha yang telah dirintis oleh para sahabat pada masa Khulafaur ar-Rasyidin, khususnya masa Khalifah Utsman, para sahabat ahli hadis menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Kepada mereka para tabi'in mempelajari hadis. Hadis-hadis yang diterima oleh para tabi'in ini seperti telah disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada yang harus dihafal. Di samping dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Kedua bentuk ini saling melengkapi sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang saya jelaskan di atas. Kesimpulan hadis merupakan ucapan, perbuatan, atau perkataan Nabi, segala sesuatu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sejarah perkembangan hadis mengalami beberapa periode, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi larangan penulisan hadis. Pada masa Nabi, hadis dihafal di luar kepala. Sedangkan pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin terjadi penyederhanaan periwayatan, karakteristik penulisannya disertai sumpah dan saksi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, pada masa tabi'in, perkembangan hadis menggunakan penghimpunan hadis, karakteristik penulisannya bercampur antara hadis Nabi dan fatwa sahabat serta aqwal sahabat. Cukup sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.